Ini adalah Honda WRV tipe RS with Honda Sensing tahun 2022. Small SUV dari Honda ini baru saja diluncurkan untuk melawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, dan Nissan Magnite. Lampu sudah full LED yang lebih canggih dari BRV karena lampu sennya sudah LED. Ban menggunakan Bridgestone Turanza dengan profil 215-55 R17 dengan velg two-tone. Dari samping terlihat kompak dan tinggi, ground clearance-nya 220 mm yang sangat tinggi di kelas ini. Ditambah roof rail, mobil ini terlihat cukup gagah. Proporsi pintu belakang mirip HRV dengan door handle tersembunyi. Lampu belakang sudah LED. Desain mobil ini terlihat menarik dan segar. Dilihat dari berbagai sudut termasuk proporsional. Ia memiliki bahasa desain seperti Honda terbaru yang mudah dikenali. Dashboardnya menggunakan milik BRV yang cenderung sederhana dan agak membosankan, serta bermain aman. Tidak banyak elemen desain yang menarik di interiornya. Ruang kabinnya terasa lega di depan dan di belakang, cukup nyaman di kelasnya. Tidak banyak fitur menarik di sini, kurang lebih fiturnya bisa bersaing dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Tuas transmisinya solid dan ringan dipindahkan. Sayangnya handbrake masih mekanikal, namun ringan dan feel-nya seperti Brio. Masuk ke D dan mobil menggelinding secara perlahan. Kesan pertama di mobil ini terasa halus, pedal gas dan pergerakan mobil tenang dan nyaman. Duduk di sini terasa pas, joknya suportif dan keempukannya pas, tidak terlalu keras ataupun empuk. Posisi berkendara juga rileks dan ergonomis, walau sayangnya setir tidak bisa teleskopik. Dicoba aja sen kirinya. Nah, itu ada lane watch-nya. Kadang kan motor suka nyelip-nyelip dari kiri bikin kaget kan. Tipe teratas sudah memiliki lane watch yang akan aktif jika sen kiri diaktifkan atau tombolnya ditekan. Kamera akan menampilkan gambar di head unit untuk memantau kondisi blind spot yang tidak terlihat spion. Sekaligus lebih mudah terlihat karena lebih dekat dari sudut pandang driver dibanding spionnya. Fitur Honda Sensing juga lengkap, termasuk adaptive cruise control walau tanpa low speed follow. Low speed follow baru tersedia minimal di HRV. Dengan demikian, harus diaktifkan di kecepatan yang lebih tinggi untuk adaptive cruise controlnya. Sayangnya, rute test drive yang mayoritas macet membuat saya belum bisa mencoba fitur Honda Sensing-nya. ACC juga tidak dapat aktif di kecepatan ini. Dibanding Race dan Rocky, posisi duduknya lebih enak di sini. Tidak terlalu rendah, masih agak tinggi di posisi terendah untuk memberikan visibilitas yang baik ala SUV. Kaca depan juga cukup lega, dashboardnya juga tidak terlalu tinggi yang menghalangi pandangan. Mobil ini easy to drive dan ramah untuk berbagai postur, apalagi dimensinya juga kompak, membuat mobil ini sangat cocok untuk di dalam kota. Peredam mobil ini terasa biasa saja, suara samping masih terdengar masuk dari motor dan dari jalanan. Untuk road noise sudah cukup improve namun belum terlalu terasa karena rute yang macet. Suara mesin juga minim masuk ke kabin, duduk di sini akan terasa nyaman dan membuat pengendara betah. Mesin mobil ini terasa halus dan pas, dengan dimensi yang kompak, mesin 1500cc di sini harusnya akan sangat bertenaga. Sayangnya, rute yang macet membuat saya belum dapat menguji performanya. Yang jelas, mesinnya halus dan minim suara, serta tidak ada getaran. Performanya pasti akan lebih baik dari BRV.
Padahal BRV sendiri sudah memiliki akselerasi yang terbaik di kelasnya, juga di kelas LMPV. Secara figur tenaga, ia tergolong besar di kelas 1500cc. Mesin DOHC ini juga digunakan di semua line-up Honda 1500cc terbaru. Respon mobil cukup natural walaupun halus. Transmisi CVT memang sangat efisien untuk pengendaraan dalam kota. RPM akan dijaga terus rendah jika berkendara santai. Namun respon CVT-nya juga tergolong baik. Di percobaan ini terasa CVT bisa memberikan penyaluran tenaga yang lebih halus namun tetap responsif. Lebih minim lag dibanding CVT di Honda Brio. Transmisinya sama dengan yang digunakan di Honda terbaru seperti BRV dan City Hatchback. Berkaca dari BRV, ia akan memberikan simulasi perpindahan gigi ketika di kickdown. Kalau lagi di jalanan kosong gitu, nggak ada mobil di depan, dia juga otomatis lampu jauh. Auto high beam. Iya. Jadi kalau ada mobil baru dia ini lagi lampu biasa lagi. Namun sayangnya ia belum memiliki mode manual. Hanya ada gigi S untuk menaikkan RPM dan meningkatkan engine brake, atau mode L untuk menurunkan rasio gigi. Yang terasa dari suspensinya adalah cukup kaku seperti khasnya Honda, cenderung agak keras dan memang tidak mengejar kenyamanan. Lebih untuk mengejar handling yang sporty, apalagi ground clearance mobil ini sangat tinggi. Jika terlalu empuk, maka akan berefek kepada body roll yang besar dan limbung. Namun walaupun agak kaku, overall masih layak dan tergolong halus. Bantingannya tidak kasar dan berisik, redaman cukup halus. Refinement Honda terbaru sudah lebih baik dibanding sebelumnya sehingga lebih pas dan nyaman. Getaran kecil juga minim terasa. Mobil ini terasa karakter bantingannya mirip seperti BRV yang memang tergolong pas antara kenyamanan dan kestabilannya. Handling mobil ini terasa cukup baik. Walau ground clearance-nya tinggi, ia tetap minim body roll. Sayangnya, rute test drive yang terbatas sehingga belum bisa mencoba di kecepatan yang lebih tinggi. Ini lihat motor. Mau kemana ini dia? Kiri ya? Iya, kiri. Setirnya sendiri sangat ringan dan effortless untuk bermanuver. Masih minim feedback yang sangat wajar di kelas ini. Memang lebih mengutamakan kemudahan berkendara dibanding unsur fun. Tapi setirnya tergolong gesit dan responsif. Mobil terasa lincah dan mudah dikendalikan. Overall, dengan harga yang ditawarkan, Honda WRV ini menarik. Fitur safety-nya lengkap dan desainnya fresh, walau di interior terasa seperti BRV. Performa dan kehalusannya juga pas, dan pastinya cukup efisien. Dengan harganya sekarang, ia berbeda tipis dari race tipe tertinggi, dan jauh lebih murah dari Kia Sonet. Kia Sonet memiliki beberapa fitur unggulan seperti sunroof, namun jelas secara fitur active safety, ia kalah.
Race dan mobil ini memiliki fitur yang kurang lebih sama, bedanya di mesin saja. Jika Race Turbo, mobil ini lebih konvensional dengan mesin NA. Anda dapat sesuaikan selera dan kebutuhan Anda ketika memilih di antara mobil-mobil tersebut.